Halo adik-adik semuanya, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara lebih cepat untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan bentuk molekul. Nah, jadi adik-adik di sini Abang akan terangkan secara singkat ya bagaimana untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, jadi dek, pertama kita harus menguasai terlebih dahulu yang disebut dengan bentuk domain. Nah, untuk menentukan bentuk domain tentu ini sangatlah mudah. Nah, jadi kita ambil contoh. Kita misalkan dia ya ada suatu senyawa BF3. Katakanlah itu BF3. Nah, jadi untuk menentukan bentuk domain dari BF3 ini sangatlah mudah ya. Bagaimana itu caranya? Pertama, fokus sama atom pusatnya. Siapa atom pusatnya dari senyawa ini, adik-adik? Nah, tentu kalau kita perhatikan di sini, dari senyawa BF3 ini yang merupakan atom pusat adalah si B. Kenapa si B? Karena si B adalah atom yang paling sedikit. Nah, begitulah dia. Oke. Nah, jadi di dalam BF3 atom pusatnya adalah si B. Lantas, nanti untuk membuat bentuk domainnya, nah, jadi bentuk domain itu ada dia AX. Nah, AX seperti ini, baru ada E-nya juga. Nah, A ini menyatakan atom pusat. Inilah si B-nya. Nah, X di sini deh, cara mudahnya dia, ada berapa gugus yang diikat oleh si B, maka segitulah jumlah dari si X-nya. Sehingga karena si B ini mengikat 3 gugus F, maka jumlah X-nya sudah pastilah itu 3. Nah, begitulah dia. Kemudian yang selanjutnya coba kita perhatikan ya. Atom pusat ini dia adalah golongan 3A. Artinya dia memiliki 3 elektron valensi. Nah, perhatikan gugus yang diikatnya. Gugus yang diikatnya si F butuh 1 elektron. Masing-masing F butuh 1 elektron. Sehingga bisa kita katakan dia ya, si F ini masing-masing si F-nya akan mengambil 1 elektron dari si B. Artinya, berarti si B itu nanti elektronnya, 3 elektron valensi itu akan dipakai semuanya untuk berikatan. Nah, sehingga apakah dia punya nilai atau apakah dia punya jumlah pasangan elektron bebas? Tentu dia tidak punya pasangan elektron bebas. Kenapa? Karena semua elektron telah dipakai untuk berikatan. Nah, begitulah dia untuk menentukan bentuk domainnya, adik-adik. Oke, sehingga ketika dia bentuk domainnya AX3, nah ini memang haruslah kita ingat deh. Ketika dia AX3, maka bentuknya ini adalah trigonal planar. Nah, itu dia ya. Nah, jadi inilah bentuk molekulnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalnya itu adalah si NH3? Nah, NH3. Coba kita terapkan hal yang serupa, ya. Di mana atom pusatnya adalah si N. Nah, sehingga boleh kita bikinlah ini AX berapa dia? Nah, lihat ada berapa gugus yang diikat oleh si N. Ada 3 gugus H. Berarti jumlah si X-nya itu adalah 3. Kemudian yang selanjutnya, kita perhatikan kembali untuk melihat adakah jumlah pasangan elektron bebasnya atau E-nya. Maka kita perhatikan di sini si N. Si N adalah golongan 5A. Artinya dia punya 5 elektron valensi. Nah, jadi kalau dia punya 5 elektron valensi, sementara si H masing-masing butuh 1 elektron biar dia duplet. Nah, berarti katakanlah hanya 3 elektron lah yang dipakai untuk berikatan. Ya, hanya 3 elektron dari si N. Artinya, kalaulah 3 elektron dipakai untuk berikatan, maka sudah pastilah jumlah pasangan elektron bebasnya itu tinggallah 1. Atau 1 pasang itu sama dengan 2 elektron. Ada 2 elektron lah yang tidak berikatan, 2 elektron itu kita sebutlah 1 pasang, dan itulah yang menyatakan E-nya. E-nya itulah pasangan elektron bebas. Oke, nah begitulah dia. Sehingga bentuknya ini apa? Maka bentuknya ini deh jelas itu adalah trigonal ya, trigonal piramida. Nah, inilah dia adik-adik sekalian.
Oke. Kemudian yang selanjutnya, oke. Kemudian kita ambil contoh misalnya itu adalah PCl5. Nah, PCl5. Nah, jadi kalau kita buat bentuk domainnya bagaimana? Tentu ini sama seperti tadi. Berarti ini AX berapa, Dik? Nah, ada berapa gugus diikatnya? Ada 5. Berarti AX5. Ada enggak E-nya? Perhatikan, dia golongan 5A si P. Maka 5 elektron valensinya dipakainya berikatan sebanyak 5, artinya tidak ada lagi PeB-nya. Nah, inilah bentuk domainnya jadinya. Nah, maka kalau ini bentuk domainnya, maka bolehlah kita buat ini ya, bentuknya adalah trigonal bipiramida. Nah, itulah dia adikku yang harus kalian pahami. Oke, nah jadi ini tidak ada sulitnya abang rasa. Nah coba kita ambil contoh, misal di dalam UTBK katakanlah 2021 ya, ada abang dengar bahwasanya soalnya itu berhubungan dengan katakanlah suatu ion. Nah suatu ion ya, abang tidak tahu pastinya ion apa itu, tapi kita ambil contoh misalkanlah dia ionnya itu ya ya. Misal dia adalah Cl ya, ini F2 negatif. Kita misalkan dia ClF2 negatif. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia adalah Cl2F negatif, bagaimana kira-kira membuat bentuk domainnya ini? Nah, tentu sama seperti semula, ada berapa gugus yang diikat oleh atom pusat, maka itulah jumlah X-nya. Atom pusatnya tentu adalah si Cl. Nah, maka boleh kita bilang karena si Cl adalah atom pusatnya dan dia mengikat 2 gugus, jumlah X-nya adalah 2 pastinya. Nah, kemudian yang selanjutnya dikatakan dia muatan negatif di sini. Arti muatan negatif di sini artinya dia menangkap 1 elektron. Nah, begitu dia. Atom pusat menangkap 1 elektron. Alhasil, yang tadinya atom pusatnya memiliki elektron valensi sebanyak 7, karena dia adalah golongan 7A, ya kan? Si Cl adalah golongan 7A. Nah, maka karena dia menangkap 1, berarti total elektron valensi menjadi 8. Nah, 8 elektron valensi dipakai berikatan sebanyak 2. Alhasil, berarti boleh kita bilang yang tidak berikatan itu adalah 6 elektron. 6 elektron itu sama dengan 3 pasang. Ya kan, Dik ya? Berarti jumlah E-nya itu ada sebanyak 3 lah dia. Sehingga bisa kita katakan bentuk molekulnya ini apa? Bentuk molekulnya adalah linear. Nah, jadi bentuk molekulnya adalah linear. Oke, nah begitulah dia adik-adik sekalian. Oke, kemudian yang selanjutnya ada juga katakanlah dia bahasan mengenai bentuk hibridisasi. Nah, jadi deh kalau bentuk hibridisasi ini sangatlah simpel. Jadi dari bentuk domain kita bisa rubah dia menjadi bentuk hibridisasi. Bagaimana kira-kira caranya? Nah, maka nanti yang harus kita ingat di sini deh, kita misalkanlah dia seperti si BF3 tadi. Nah ya, seperti si BF3. Nah, bentuk domainnya ini sudah jelas ya. Bentuk domainnya adalah AX3. Nah, begitu dia. Lantas, mau merubahnya ini menjadi bentuk hibridisasi bagaimana? Maka hitung ada berapa jumlah domainnya. Ingat nanti adik-adik sekalian ya, bahwasanya satu domain ya, itu merujuk pada 1 nilai X dan 1 nilai E. Nah, kalaulah misalnya jumlah X-nya itu 3, artinya ada 3 domain. Berarti kalau misalnya katakanlah hanya AX3 dia, berarti totalnya adalah 3 domain. Nah, jadi ingat nanti deh kalau kita mau rubah dia ke dalam bentuk hibridisasi, maka nanti ingatlah 1S itu adalah 1 domain. Nah, ingat ya, kenapa dia 1 domain? Karena di S itu ada 1 orbital. Nah, 1 orbital itu kita katakanlah sebagai 1 domain, 1 daerah elektron. Nah, begitulah dia adik-adik. Oke? Nah, maka tentu karena hanya ada 1 orbital, maka dia tidak boleh sampai 2 S itu. Kan begitu ya? Nggak boleh sampai 2. Kenapa?
Karena posisinya hanya satu orbital di dalam S atau hanya satu domain. Kemudian, kita kan mau rubah dia menjadi 3 domain. Ingat nanti di P kan ada berapa orbital, Dik? Ada 3 orbital. Berarti di sini totalnya ada 3 domain. Tapi kan kita mau rubah dia menjadi hanya totalnya 3 domain. Satu domain tambah berapa domain dia biar menjadi 3 domain. Tentu kita tambahkan dengan 2 domain. Nah, maka nanti AX3 akan setara dengan SP2. Begitulah dia untuk membuat bentuk hibridisasi, adik-adik. Oke, kalau misalnya dia si NH3 tadi, ayo. Kalau misalnya dia si NH3, maka bentuk domainnya tadi sudah jelas. Ini adalah AX3E, kan begitu. Nah, maka nanti boleh kita rubah ini bentuk domain, bentuk hibridisasinya menjadi apa, Dek? Nah, tentu menjadi S, kemudian P, SP3. Kenapa SP3 ini? Karena polanya tadi, ini dia X-nya 3, artinya ada 3 domain. E-nya 1, ada 1 domain. 3 tambah 1, berarti totalnya 4 domain. Nah, biar 4 domain, 1 domain tambah 3 domain. Berarti totalnya 4 domain. Nah, abang rasa ini tidak sulit ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, coba kita ambil contoh yang lain. Katakanlah tadi si PCl5. Nah, kalau si PCl5 ini kita rubah dia, atau kita cari tahu bentuk hibridisasinya bagaimana. Nah, ini tadi dia AX5. Sehingga dia akan setara dengan apa ini, Dek? Dia akan setara dengan SP ya 3D. Kenapa? Karena tadi polanya dia ini adalah 5 domain totalnya. Ya kan, Dik ya? Karena jumlah X-nya 5. Nah, jadi setara dengan apa dia bentuk hibridisasinya? Yang 5 domain. S tambah 3 domain. 1 domain tambah 3 domain, 4. 4 tambah 1 domain, 5 domain. Maka dia setara dengan SP3D lah dia nih. Ada nggak SP4? Tentu tidak ada SP4. Kenapa? Karena di subkulit P itu hanya maksimum adanya 3 orbital. Oke ya? Nah, abang rasa itu cukup jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ambil contoh. Katakanlah dia misalnya SF4. Nah, yuk. Kalau dia SF4, maka boleh kita rubah ini. Ya, atom pusatnya si S. Berarti jumlah X-nya adalah sebanyak 4. Karena S mengikat 4 gugus. Nah, begitu dia. Kemudian, yang selanjutnya, coba kita perhatikan. Ya, ada enggak E-nya? Perhatikan atom pusatnya. Atom pusatnya itu adalah golongan 6. Dia punya 6 elektron valensi. Dipakai 4 berikatan. Berarti boleh kita bilang sisanya ada 2 elektron yang tidak berikatan. 2 elektron ini sama dengan 1 pasang. Maka dia jumlahnya E-nya itu 1. Nah, begitulah dia. Sehingga kalau kita merubah ini ke dalam bentuk hibridisasi, maka nanti dia menjadi apa, Dek? S, ya. Ini P3D juga. Nah, begitulah dia, adik-adik. Oke, abang rasa ini sudah cukup jelas. Nah, apabila nanti senyawa yang ditanyakan itu katakanlah dia senyawa hidrokarbon atau senyawa turunan hidrokarbon. Nah, misal kita ambil contoh dia, ya, katakanlah dia senyawa yang ditanyakan itu adalah seperti ini, Dek. Nah, ini dia. Oke. Nah, yang ditanyakan katanya itu adalah bentuk hibridisasi dari atom C yang ini. C yang mengikat O. Nah, maka bisa kita buat dia bentuk hibridisasinya seperti apa? Maka sama polanya, Dik. Ya, cari dulu dia bentuk domainnya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk domainnya ini, bagaimana dia? Inilah atom pusatnya, karena ini yang ditanyakan. Ya kan? Nah, jadi ada berapa gugus diikatnya? 1, 2, 3 gugus. Cuman 3 gugus. Berarti boleh kita bikin bentuk domainnya menjadi AX3. Ada nggak kira-kira E-nya? Nah, perhatikan. Karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Karena dia berada di golongan 4A. Atau kekasan atom karbon dia bisa mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya kan, Dik? Atau dia punya 4 tangan ikatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, tangannya kan sudah 4 ini. Berarti semua elektron itu sudah dipakai untuk berikatan. Nah, artinya ada nggak pasangan elektron bebas?
Tentu tidak ada. Jadi ya, nah maka nanti kalau kita merubah ini menjadi bentuk hibridisasi, bagaimana caranya? Maka ini nanti akan setara dengan apa dia? Ya, 3 domain itu kan, maka ini setaranya dengan SP2, SP2 lah dia. Oke, nah abang rasa inilah dia cara yang paling mudah untuk menentukan baik itu bentuk molekul dan bentuk hibridisasi. Oke, nah itulah dia yang harus kita ingat. Kemudian yang selanjutnya ada bahasan mengenai kepolaran. Nah, jadi kalau berbicara tentang kepolaran, maka kita harus ingat syarat dari kepolaran ini deh. Nah, jadi dikatakan bahwasanya semua yang ber-PeB. Nah, jadi semua yang ber-PeB itu dia adalah polar. Nah, dia adalah polar. Kecuali nanti bentuk domainnya itu adalah AX4E2. Nah, ini dia. Jadi, ingat dia, semua yang punya pasangan elektron bebas, maka dia tergolong polar. Kecuali bentuk domainnya X4E2. Nah, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami, nanti deh dikatakan semua atom pusat. Nah, semua atom pusat ya yang mengikat katakanlah itu dia atom beda jenis. Nah, atom beda jenis, maka ini juga haruslah kita kategorikan dia sebagai polar. Nah, itu dia. Oke. Kemudian yang selanjutnya nanti deh ada dia ragam bentuk yang simetris. Nah, jadi kalau bentuk molekulnya simetris, apa itu bentuk molekul yang simetris? Itu bentuk molekul yang simetris adalah dimulai dari bentuk domainnya AX2, kemudian AX3, kemudian nanti AX4, lalu kemudian nanti AX5, kemudian nanti AX6 dan AX4E2. Nah, inilah dia bentuknya yang simetris. Ketika nanti kalian jumpai suatu molekul punya bentuk domain seperti ini, maka nanti ingatlah dia deh. Dia akan menjadi non-polar apabila nanti katanya atom pusat itu mengikat atom sejenis. Nah, jadi mengikat atom sejenis. Nah, jadi maksudnya ini seperti apa, Bang? Nah, maksudnya ini sangatlah sederhana, adik-adik. Nah, kita ambil dulu contoh, ya. Katakanlah yang kita ambil contohnya itu adalah CH4. Nah, kalau CH4 ini kita pandang-pandang, tentulah dia bentuk domainnya sudah pasti adalah AX4. Kenapa ini bisa AX4? Karena bahwasanya di sini kita lihat atom pusat itu mengikat 4 gugus. Nah, begitu dia. Jadi ya, maka jumlah X-nya 4. Kemudian ada enggak PeB-nya? Tidak ada. C itu golongan 4A punya 4 elektron valensi. Nah, dipakainya berikatan sebanyak 4. Tentu tidak ada elektron yang tidak berikatan. Nah, maka ini bentuk domainnya AX4. Nah, jadi karena bentuk domainnya AX4 berarti dia terkategori sebagai bentuk yang simetris. Nah, apakah atom pusat mengikat atom sejenis? Iya, tentu dia mengikat 4 atom yang sejenis. Semua atom yang diikatnya hanyalah hidrogen. Jadi ya, maka apakah boleh kita katakan dia sebagai nonpolar? Tentu boleh kita bilang dia sebagai nonpolar lah sifatnya. Ya, kenapa? Karena atom pusat mengikat atom yang sejenis dan bentuknya juga adalah simetris. Oke, nah itulah dia. Tapi kalau misalnya kita rubah dia, bukan CH4, kita ambil contoh misalnya dia senyawa itu adalah CH3Cl. Nah, perhatikan CH3Cl. Nah, atom pusat itu si karbon. Nah, apakah dia mengikat atom yang sejenis? Tentu tidak sejenis. Maka sudah langsunglah kita bilang dia polar. Kenapa? Karena hidrogen berbeda dengan si Cl. Ini sudah berbeda jenis, adik-adik. Oke? Nah, kalau bentuk domainnya kan masih samanya ini, ya kan? Ini masih
masihlah AX4. Nah, kenapa? Ada dia 4 gugus yang diikat oleh si karbon. Nah, begitu dia ya, Dik ya. Nah, tapi ini boleh kita bilang dia sifatnya adalah polar. Kenapa dia polar? Karena atom pusat tadi mengikat atom yang sejenis. Oke, nah begitulah dia adik-adik sekalian. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami, misalnya kita ambil contoh yang lain ya. Kita ambillah misalnya dia PCl3. Nah, apakah ini polar atau tidak? Maka coba kita bikin ya. Ini bentuk domainnya adalah AX3, ada enggak E-nya? Ada tentu E-nya karena ini golongan 5A punya 5 elektron valensi, dipakai berikatan 3, berarti sisa 2 elektron. 2 elektron itu sama dengan satu pasang. Berarti E-nya itu adalah sebanyak 1. Nah, maka apakah ini polar? Sudah pasti ini polar. Kenapa ini polar kira-kira? Karena dia punya pasangan elektron bebas dan bentuk domainnya tidaklah AX4E2. Maka dia langsung polar otomatis. Oke, nah begitu dia ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia PCl5? PCl5 tadi polar tidak dia. Maka coba AX5 ini tadi kan begitu ya. Dia AX5, maka kita perhatikan atom pusat mengikat gugus yang sama atau bukanlah gugus yang berbeda. Nah, atom sejenisnya yang diikatnya, maka ini bolehlah kita bilang sebagai non-polar. Nah, itu dia ya, adik-adik sekalian. Oke, kemudian yang selanjutnya coba kita ambil lagi contoh yang berbeda. Contoh misalnya itu adalah CH2O. Nah, CH2O apakah ini polar? Tentu ini polar. Kenapa? Bentuk domainnya adalah AX2 ya, atom pusatnya CO ini kan. Nah, ada 2 gugus yang diikatnya AX2. Ada enggak E-nya? Ada E-nya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kenapa dia sebanyak 2 E-nya? Karena dia golongan 6A, dipakai 2 berikatan, sisa 4 elektron yang tidak berikatan. Nah, sisa 4 elektron yang tidak berikatan, 4 elektron sama dengan 2 pasang lah itu. Ya kan, Dik ya? Maka ini apakah boleh kita bilang polar? Ya tentu dia polar karena dia punya PEB. Nah, dia punya PEB dan bentuk domainnya tidaklah AX4E2. Nah, Abang rasa itu cukup jelas ya. Bagaimana kalau dia CNH3? Oke. Nah, jadi ini boleh kita bilang. Nah, ini AX berapa nih? Udah pasti dia adalah AX3. Ada nggak E-nya? Karena N adalah golongan 5A, maka itu dia adalah E-nya sebanyak 1. Ya kan, Dik ya? Nah, lanjut. Apakah ini polar? Ya, sudah pasti dia adalah polar. Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Yang harus kita ingat, Dik, misal ada ditanyakan dia, katakanlah dia, apakah polar dia suatu hidrokarbon? Jawabannya, semua hidrokarbon, baik alkana, alkena, maupun alkuna, itu dia adalah non-polar. Ya, adik-adik ya? Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, apakah suatu turunan hidrokarbon ya itu adalah senyawa yang polar atau tidak? Maka jawabannya adalah turunan hidrokarbon itu polar. Nah, pegang kata kuncinya. Jadi ya, kalau dibilang dia senyawa hidrokarbon, maka jawabannya sudah pasti non-polar. Kalau dibilang senyawa turunan hidrokarbon, maka jawabannya adalah polar. Oke, nah itulah yang harus kita ingat. Oke, nah jadi Abang rasa ini sudah cukup singkat ya, cukup singkat untuk katakanlah untuk membahas mengenai bentuk molekul ini ya. Ini Abang rasa jalan yang paling cepat ya, paling singkat dan paling efektif untuk menjawab soal-soal mengenai kepolaran dan bentuk molekul.